Kegiatan pra MPLS SMA Bangun Luhur Santo Yosef Surakarta. Pastikan MPLS bukan MOS dan anti perpeloncoan. Masa pra pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal dengan pra MPLS adalah kegiatan satu hari sebelum tahun ajaran dimulai untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekolah yang baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diperkenalkan pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Kementerian kala itu mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah melalui Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. MPLS hadir untuk menggantikan masa orientasi siswa baru atau MOS. Dahulu, MOS kerap dianggap sebagai momen perpeloncoan dan pembulian oleh kakak-kakak kelas terhadap adik-adik calon siswa baru. MPLS adalah periode singkat pada awal tahun ajaran baru yang dirancang khusus untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolah, proses belajar, dan komunitas sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan, atau sarana pemberian fondasi yang kokoh untuk para siswa baru dalam menyesuaikan diri dan mengoptimalkan potensinya di sekolah. Dengan mengikuti MPLS sebagai pengganti MOS yang sudah dihapus, siswa baru dilindungi dari berbagai kegiatan yang mengarah ke tindak kekerasan, perpeloncoan, maupun perlakuan tak wajar. Maka, siswa baru kini mempunyai jaminan melewati MPLS dengan berbagai kegiatan yang sifatnya edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Permendikbud nomor 18 tahun 2016 ini memberikan panduan bagi sekolah dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah hanya boleh menyelenggarakan pengenalan lingkungan sekolah dalam waktu 3 hari pada pekan pertama awal tahun ajaran. Sekolah pun hanya boleh melaksanakannya pada hari dan jam pelajaran dan tidak boleh melibatkan kakak kelas atau alumni sebagai penyelenggara. Jikapun terpaksa, siswa senior yang dilibatkan wajib memenuhi syarat tertentu. Berikut adalah perbedaan antara MPLS dengan MOS. MPLS diselenggarakan oleh guru dengan melibatkan tenaga kependidikan yang relevan. Sedangkan MOS diselenggarakan dan direncanakan oleh OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Berikutnya, dalam kegiatan MPLS dilarang menyuruh siswa baru untuk menggunakan atribut yang tidak relevan. Sedangkan MOS menyuruh siswa baru menggunakan atribut yang aneh-aneh, seperti tas belanja dari plastik, tas dari karung topi atau aksesoris di kepala yang tidak sewajarnya, menyuruh menggunakan kaos kaki berwarna-warni yang tidak simetris, dan lain-lain. Berikutnya, dalam MPLS tidak ada pungutan biaya apapun, baik dalam bentuk uang, barang, atau makanan. Sedangkan dalam MOS, siswa baru sering disuruh membawa makanan dan barang-barang tertentu
seperti coklat, snack, tas plastik, kopi bola, sepatu cat, dan lain-lain. Perbedaan berikutnya, MPLS dilaksanakan pada hari dan jam sekolah, yaitu selama 3 hari pada minggu pertama tahun pelajaran pada jam sekolah. Sedangkan MOS biasanya mengambil waktu di luar jam sekolah, bahkan ada yang sampai malam hari. Perbedaan berikutnya, dalam MPLS, siswa baru dilarang diberi tugas yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan harus bermanfaat dan bernilai edukatif, kreatif, serta menyenangkan. Sedangkan dalam MOS di masa lalu, sering memberi tugas ke siswa baru berupa tugas-tugas yang menyulitkan dan tidak relevan dengan pembelajaran. Yang terakhir, dalam MPLS, siswa dilarang diberi hukuman yang tidak mendidik, seperti menyiramkan air, hukuman yang bersifat fisik atau mengarah pada tindakan kekerasan. Sedangkan pada kegiatan MOS terdahulu, siswa baru sering diberi hukuman yang tidak mendidik, seperti berbicara dengan binatang atau hewan, tumbuhan, bahkan benda mati, menghitung jumlah gula, jumlah beras, dan lain-lain. Berikut adalah tujuan MPLS berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. 1. Mengenali potensi diri peserta didik baru. 2. Membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. 3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif sebagai siswa baru. 4. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. 5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang punya nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Sedangkan tujuan MPLS secara lebih spesifik dari hasil browsing adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan lingkungan sekolah. Tujuan utama MPLS adalah memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan fisik sekolah, termasuk dengan tur keliling sekolah untuk menunjukkan berbagai fasilitas. Siswa diharapkan bisa merasa nyaman dan percaya diri dengan mengenal lingkungan sekitar mereka. Jadi, siswa pun tidak akan terasa asing berada di lingkungan baru. 2. Mengenal guru dan karyawan. Selain mengenal teman-teman baru, MPLS sendiri memiliki tujuan lain agar siswa lebih dekat dengan guru dan para karyawan di sekolah tersebut. Hal ini penting dipahami dengan harapan bisa membantu siswa andai suatu saat bertanya ataupun meminta bantuan ketika diperlukan. Interaksi awal ini juga membantu membangun hubungan positif antara siswa dan karyawan sekolah yang dapat berdampak positif pada pengalaman belajar mereka. 3. Memperkenalkan kurikulum dan kegiatan akademik. Tujuan MPLS lainnya adalah memperkenalkan kurikulum dan kegiatan akademik yang akan mereka hadapi. Jadi, mereka akan diberikan penjelasan tentang berbagai mata pelajaran yang akan dipelajari, jadwal pelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan di sekolah. Selain itu, siswa juga akan diperkenalkan dengan sistem penilaian dan ekspektasi akademik.
Pemahaman ini akan membantu siswa mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan akademik yang akan mereka hadapi, serta membantu mereka menetapkan tujuan dan strategi belajar yang efektif. 4. Memahami aturan dan tata tertib sekolah. Memahami aturan dan tata tertib sekolah, MPLS juga bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan aturan serta tata tertib sekolah kepada siswa baru. Siswa akan diajarkan tentang aturan kehadiran, seragam, perilaku di kelas, dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Pemahaman yang jelas tentang aturan sekolah ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan disiplin. Lebih dari itu, ini juga mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan pentingnya menghormati aturan dalam kehidupan masyarakat. 5. Membangun relasi sosial dan kerjasama. Salah satu aspek penting dari MPLS adalah memfasilitasi pembentukan hubungan sosial di antara siswa baru. Jadi ada berbagai kegiatan kelompok dan permainan tim yang dirancang untuk membantu siswa berkenalan satu sama lain dan mulai membangun persahabatan. Tujuan ini sangat penting karena hubungan sosial yang positif dapat sangat mempengaruhi pengalaman sekolah siswa. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi efektif, dan semangat tim. Yang keenam, mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler. MPLS juga bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan berbagai kegiatan ekskul yang tersedia di sekolah. Jadi mereka akan dikenalkan dengan klub olahraga, seni, musik, debat, atau klub akademik lainnya. 7. Menumbuhkan rasa cinta terhadap sekolah. MPLS bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sekolah baru. Jadi, siswa akan diperkenalkan dengan sejarah sekolah, prestasi-prestasi yang telah dicapai, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Tujuan ini penting karena rasa memiliki dan kebanggaan terhadap sekolah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi dan berkontribusi positif terhadap komunitas sekolah. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab. Tujuan lain dari MPLS adalah melibatkan tugas-tugas dan peran yang mendorong siswa untuk menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Aktivitas ini membantu siswa belajar mengambil peran aktif dalam kepemimpinan. Berikut adalah salah satu contoh materi MPLS di era kurikulum merdeka. 1. Perkenalan guru siswa OSIS dengan siswa baru. 2. Memperkenalkan profil sekolah dan wawasan wisata Mandala meliputi visi, misi, tujuan, tata tertib, dan prestasi sekolah. Berikutnya, mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila. Berikutnya, mengenalkan lebih dalam tentang kurikulum merdeka, perbedaannya dengan K13. 5. Pengenalan ekstrakurikuler meliputi 8 jenis kecerdasan, kisah sukses kecerdasan majemuk, kemudian ekstrakurikuler sekolah. Yang keenam, mengenalkan tip belajar secara efektif. Kemudian yang terakhir, motivasi belajar. Adapun tema MPLS tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2024 adalah mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Makna atas tema ini adalah bahwa MPLS diarahkan untuk membangun lingkungan pembelajaran yang menyenangkan,
yang menanamkan kebanggaan dalam lingkungan pembelajaran, yang menjunjung tinggi toleransi, mencegah berbagai bentuk perundungan atau bullying, dan radikalisme, untuk terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi semua untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya minat, bakat, potensi, dan talenta peserta didik. Penyusunan jadwal MPLS wajib mempertimbangkan kondisi peserta didik dengan waktu efektif dalam setiap harinya paling banyak 6 jam pelajaran dengan penerapan istirahat sebanyak 3 kali masing-masing dengan durasi waktu 15 menit. Satuan pendidikan dilarang memberikan materi dan atau penugasan yang memberatkan peserta didik dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis terhadap pengembangan kemampuan akademik dan non-akademik peserta didik. Narasumber dan fasilitator kegiatan MPLS adalah guru atau tenaga kependidikan masing-masing satuan pendidikan, dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemangku wilayah atau kewenangan seperti camat, polsek, koramil, puskesmas, dan lain-lain, maupun ahli atau profesional dari perguruan tinggi untuk materi yang sesuai. Berikutnya, satuan pendidikan dilarang menyelenggarakan MPLS yang membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta MPLS. Satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan yang karena bentuk dan sifatnya tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat. Satuan pendidikan dilarang membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di satuan pendidikan. Baiklah, untuk rundown pra MPLS SMA Panggi Luhur Santo Yusuf Surakarta hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dapat dilihat di bagian akhir video ini. Terima kasih.